Kayaknya ini masih banyak banget loh yang kepo soal performa gaming dari Infinix GT10 Pro. Soalnya kan smartphone itu bener-bener bikin brand lain kayak ketar-ketir gitu loh bro sama spesifikasi yang dibawanya. Apalagi nih ngelihat dari harganya. Makanya di video kali ini gue tuh bakal ngetes sekaligus buktiin apakah Infinix GT10 Pro ini pantas dikatakan sebagai handphone gaming guys. Biar gak makin penasaran, tonton video ini sampai habis brodi. Untuk game pertama kita mulai dari yang paling ringan dulu nih, yaitu Sonic. Sejujurnya ya, buat main game kayak gini tuh nggak ada settingan grafisnya gitu loh bro. Jadi ya gue cuma mainin aja nih. Apakah refresh rate-nya juga bisa berjalan dengan mulus atau tidak? Dan ternyata ya ini aman-aman aja bro, tanpa adanya kendala sama sekali. Buat FPS-nya ini bisa dapat di sekitaran 58 FPS lah. Untuk game kedua yaitu Subway Surf. Ini genrenya masih sama ya seperti yang sebelumnya guys, yang Sonic itu. Cuman gue masih penasaran aja nih, apakah game seperti ini tuh emang FPS-nya di lock di 60 FPS aja atau bisa lebih? Dan ternyata kelihatan nih brodi, kalau game kayak gini tuh memang di lock ya sekitaran 60 FPS aja. Untuk rata-rata FPS-nya pun ini gue dapetin di angka 59 FPS bro. Lanjut ke game balap-balapan yaitu Asphalt 9. Dan jujur nih gue main ini cuma 4 kali balapan doang sih bro. Nggak sampai 15 menitan lah gue mainnya. Gue pun main ini di settingan yang high quality ya guys, dengan frame rate-nya di angka 60 FPS. Dan selama gue main pun ini nggak nemuin kendala sama sekali, lancar. Animasinya pun ini berjalan mulus ya, tanpa ada patah-patah sama sekali. Waktu lagi nge-roll ataupun pas lagi crash sama mobil lain pun ini masih tetap smooth kok guys. Untuk FPS-nya pun dapetin di angka rata-rata tuh 53 FPS ya. Ya walaupun ada beberapa kali penurunan ya, kayak misalkan pas lagi loading masuk ke gamenya gitu loh guys. Cuman ya gue ngerasa back covernya agak sedikit anget bro. Dan ternyata pas gue cek suhunya, ini ada di angka 37 derajat Celcius. Ini mainin game enteng tapi udah mulai anget nih bro. Lanjut sekarang kita move on ke game berikutnya guys, yaitu State of Survival. Game yang sebenarnya nggak berat-berat amat ini pun bisa dijalankan dengan mulus kok di handphone ini. Untuk settingan grafisnya ini gue pakai di frame rate 60 fps ya dengan new graphic mode. Dan selama mainin game ini setengah jam bro, gue tuh bener-bener nggak mendapatkan masalah sama sekali. Tapi entah kenapa ya, untuk FPS-nya ini hanya dapat di rata-rata 36 FPS aja nih. Padahal gamenya kan lancar-lancar aja gitu sepenglihatan gue. Dan sebenarnya sih sejauh ini gue senang banget ya, karena gue mainin 4 game nih tapi belum ada masalah yang berarti. Cuman agak sedikit anget aja sih nih pas mainin Asphalt 9 tadi. Sekarang sih suhunya udah mulai normal ya tapi. Baiklah, sekarang kita masuk ke game yang sering banget nih dimainin sama para penontonnya Pricebook guys. Kita bakal mulai main Mobile Legends dulu nih. Untuk settingan grafisnya, gue pakai yang Ultra dengan refresh rate Ultra juga nih. Gue mau kasih applause sih sebenarnya buat Infinix guys. Kalau Infinix tuh udah bener-bener bisa upgrade performa gitu dari smartphone yang mereka peruntukkan buat ngegame. Gue juga gak menemukan kendala sama sekali ya saat mainin game ini selama kurang lebih 47 menit guys. Semua berjalan mulus tanpa adanya frame drop. Ini kelihatan juga ya dari grafisnya yang bisa rata saat gameplay. Penurunan grafisnya mungkin memang bisa terjadi pada saat bagian draft pick ya, karena nggak banyak pergerakan. Jadi kebaca aja gitu turunnya. Untuk FPS-nya saat main Mobile Legends ini di sekitaran 58 FPS ya guys, masih cukup aman banget kok dan smooth. Dan gue juga cek suhunya nih, ternyata ada di angka 36 derajat Celcius bro. Lanjut ya brodi, sekarang gue bakal coba main game eFootball PES 2023 nih. Dan di sini gue langsung ke settingan yang paling tinggi nih bro. Dan untuk hasilnya sendiri, gue bisa dapetin frame rate yang stabil di angka 57 FPS. Selama gue main pun ini pergerakan dari setiap pemainnya masih lancar-lancar aja ya, nggak ada shattering gitu. Lanjut ke game yang katanya sih ini bikin mata sakit ya. Bercanda. Nah untuk game Free Fire ini gue mainin di settingan tertinggi ya brother, pakai refresh rate yang high juga nih. Dan selama gue main kurang lebih 20 menit ya, gue pun masih nggak ngerasain kendala sama sekali nih. Kelihatan juga grafik FPS-nya ini stabil ya, di kisaran 59 FPS. Waktu ketemu musuh pun ini nggak ada lag ya, masih tetap stabil dan responsif guys. Dari Free Fire sekarang kita lanjut ke PUBG Mobile guys, yang mana di pengujian kali ini gue nyobain di dua settingan grafis settingan ya guys. Pertama settingan smooth 90 fps dan gue nyobain dua mode permainan nih. Yang pertama adalah TDM dan yang kedua adalah Battlefield. Selama main pakai settingan smooth 90 fps sih jelas banget ini bakal mulus dan stabil ya bro. Nggak ada frame drop sama sekali ataupun shattering, dan waktu ketemu musuh pun ini juga nggak ada patah-patah. Nah yang kedua gue pakai settingan HDR Ultra ya, tapi gue mainin di mode TDM aja nih bro.
Gue cuma pengen lihat sih seberapa smooth kalau pakai HDR Ultra ini bro. Dan hasilnya ternyata masih tetap stabil ya guys, nggak ada patah-patah sedikit pun. Soalnya kan kalau misalkan main TDM, terus handphonenya kentang nih, suka ada patah-patah gitu biasanya. Tapi Infinix GT10 Pro ini nggak sama sekali bro nih. Selama main pun, doi stabil ya, di angka 34 fps. Masuk ke game 9 nih brody, yaitu Honkai Impact Star Rail, yang mana game ini terbilang cukup berat sih sebenarnya. Gue juga mainin game ini dengan dua settingan grafis ya. Yang pertama low 30 fps, dan yang kedua gue main di very high 60 fps. Oke, pas gue mainin pakai settingan medium nih 30 fps, gue ngerasa kalau masih cukup lancar ya pas mainin di settingan medium 30 fps nih. Tapi akan tetap kelihatan sedikit frame dropnya bro, khususnya nih waktu ngeluarin skill. Sedangkan waktu dimainin game pakai settingan very high 30 fps nih, Infinix GT10 Pro ini juga nggak sanggup ya bro untuk stabil di angka 60 fps. Bahkan nih rata-ratanya cuma dapat di angka 28 fps saja. Kelihatan ya dari grafisnya memang patah-patah brother, karena dipaksa gitu ya buat mainin di settingan yang tertinggi. Padahal gue berharap sih ya, setidaknya tuh bisa nyentuh di angka 40 fps lah. Ternyata ini malah under 30 fps bro. Jadi saran dari gue nih ya, mainin di low 30 fps aja deh bro. Jangan lu paksa nih mainin di very high. Soalnya game ini kan bukan game yang membutuhkan pergerakan buat dapetin kemenangan gitu loh bro. Beda nih sama PUBG ataupun Mobile Legends. Pasti nggak enak kan kalau game kayak gitu tuh dimainin di low fps. Nah, Honkai Impact ini beda bro. Oke, terakhir kita masuk ke pembuktian paling pamungkas to the bone nih bro. Apalagi kalau bukan kita tes buat mainin Genshin Impact. Di sini gue mainin di settingan tertinggi ya bro, yaitu highest 60 fps. Dan default 30 fps juga gue coba nih. Hasilnya, ini untuk settingan default yang 30 fps, doi ini bisa stabil loh di angka 29 fps secara terus-menerus nih selama setengah jam gue main. Nah beda waktu gue mainin di settingan yang highest 60 fps, yang cuma bisa berjalan di rata-rata tuh 41 fps aja. Tapi sayangnya, ini nggak stabil bro. So, menurut kalian gimana nih brother? Apakah Infinix GT10 Pro ini bisa dikatakan sebagai handphone gaming? Apakah misi dari Infinix ini untuk merusak pasar handphone gaming mid-range juga sudah sukses atau enggak nih? Ramein lah, tulis pendapat kalian di kolom komentar brother. Bewok pamit, assalamualaikum.